Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 6 ya. Perhatikan bagian interaksi antar pelaku ekonomi berikut. Nah, yang menjadi pertanyaan di nomor 6 ini adalah yang merupakan arus faktor produksi ya, terletak pada nomor berapa? Apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3, apakah nomor 4, ataukah nomor 5? Yang mana? Iya, benar sekali. Yang termasuk faktor produksi terletak pada angka, nah arusnya itu dari nomor 5. Nah, kita ketahui arus faktor produksi ini terjadi pada pasar input. Nah, faktor produksi diserahkan rumah tangga konsumen atau RTK kepada rumah tangga produsen RTP. Nah, pernyataan ini ya ditunjukkan oleh arus kegiatan ekonomi angka 5 ya. Adapun atas penggunaan faktor produksi RTP ya akan memberikan balas jasa kepada RTK, yaitu angka 4, biasanya berupa gaji, berupa kesejahteraan dan lain sebagainya. Oke, kita akan langsung ke soal nomor 7 ya. Jadi jawaban nomor 6 ini adalah yang E ya. Kita langsung lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan circular flow diagram berikut. Nah, arus kegiatan angka 3 menunjukkan peran pemerintah dalam, nah ini yang ditanyakan adalah angka 3, yang ini. Apakah menerima fasilitas dari rumah tangga? Apakah menerima pajak dari rumah tangga? Apakah menyediakan faktor produksi? Apakah menerima pembayaran sewa? Ataukah menyediakan fasilitas publik? Ya, yang ditunjukkan oleh angka 3 dalam soal nomor 7 itu adalah termasuk ke dalam, angka 3 itu adalah ya menerima pajak dari rumah tangga ya. Oke, nah jadi arus angka 3 itu menunjukkan kegiatan yang dilakukan rumah tangga produsen atau RTP dan rumah tangga konsumen atau RTK yang berhubungan dengan pemerintah. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh RTP dan RTK ya berupa kewajiban membayar pajak. Artinya, pemerintah menerima pembayaran pajak dari RTP dan RTK. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perekonomian 3 sektor dapat dijelaskan dengan circular flow diagram pada gambar diagram yang mana? Apakah yang A? Apakah yang B? Apakah yang C? Apakah yang D? Ataukah yang E? Kita lihat arus interaksinya ada di mana. Yang benar adalah yang benar itu adalah ada di jawaban yang C ya. Kita perhatikan adalah yang ini ya. Nah, kita ketahui circular flow diagram perekonomian 3 sektor menggambarkan interaksi antara rumah tangga konsumen RTK, rumah tangga produsen RTP dan pemerintah. Interaksi ketiga pelaku ekonomi tersebut akan membentuk arus ya yang menggambarkan perputaran dan arus timbal balik antara kegiatan ekonomi satu dengan yang lainnya. Nah, jadi circular flow diagram tersebut ya seperti ditunjukkan oleh angka yang option C itu ya. Kita berlanjut ke soal nomor 9. Nah, nomor 9. Oke.
circular flow diagram dua sektor menunjukkan interaksi antara pelaku ekonomi, yaitu apakah A. masyarakat luar negeri dan pemerintah, apakah B. pemerintah dan rumah tangga produsen, apakah C. rumah tangga konsumen dan pemerintah, apakah D. rumah tangga produsen dan masyarakat luar negeri, apakah E. rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Jawaban nomor 9 terkait dengan circular flow diagram dua sektor ditunjukkan interaksi antara pelaku ekonomi. Iya, benar sekali, yaitu mengenai rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ya, jadi arus lingkaran kegiatan perekonomian circular flow diagram dua sektor. Nah, bersifat sederhana atau tertutup. Nah, circular flow diagram dalam perekonomian, nah dua sektor melibatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara rumah tangga konsumen atau RTK dengan rumah tangga produsen atau RTP. Ya, di mana RTK menyediakan faktor produksi bagi RTP. Ya, atas penyediaan faktor produksi, RTK akan memperoleh balas jasa dari RTP. Nah, RTK juga membeli barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh RTP. Jadi, pada kegiatan ini akan terjadi pembayaran dari RTK ke RTP. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Perhatikan ciri-ciri pelaku ekonomi berikut. Kita baca dulu pertanyaannya. Pernyataan di atas menunjukkan ciri-ciri pelaku ekonomi, yaitu 1. mengurangi nilai guna barang dan jasa. Waduh, ini udah jelas nih. 2. turut serta dalam kegiatan menghasilkan barang dan atau jasa. 3. mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi. Nah, dari pernyataan di atas termasuk ke dalam pelaku ekonomi? Iya, ya. Di sini bukan hanya RTK saja, tetapi termasuk ke dalam pelaku ekonomi, yaitu pemerintah, ya. Di mana ya peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi, ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa melakukan kegiatan produksi dan sekaligus konsumsi, ya, mengendalikan perekonomian juga. Nah, ya, dan peran daripada pemerintah ini sebagai pengendali perekonomian, ya, dilakukan dengan menetapkan kebijakan sesuai kondisi ekonomi suatu bangsa. Oke, itulah pembahasan uji kompetensi kedua, ya, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan berlanjut ke bab keempat di lain kesempatan. Oke, sampai berjumpa lagi.